Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih-solihah hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan penuh semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 9, menjelajah angkasa luar, tentang persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya, serta mempelajari tentang patung. Sudah siap anak solih-solihah? Sebelum kita mulai, mari kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita telah belajar tentang tata surya dan alhamdulillah kita ditempatkan oleh Allah di planet bumi, terlebih di negara kesatuan Republik Indonesia yang terkenal kekayaan alam, adat istiadat dan kebudayaannya. Hal tersebutlah yang antara lain menjadi faktor pendorong bagi bangsa asing datang ke Indonesia. Awalnya mereka datang untuk berdagang, tapi lama-kelamaan ingin menguasai bumi Indonesia, sehingga terjadilah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Lambat laun, rakyat Indonesia menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan bangsa asing, sehingga perjuangan yang bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Jadi semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia didasari oleh adanya 1. Kesamaan nasib, 2. Kesamaan wilayah tempat tinggal, 3. Kesamaan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semangat berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Persatuan dan kesatuan menciptakan sebuah keteraturan dalam masyarakat. Keteraturan merupakan suatu kondisi kehidupan yang berjalan harmonis, selaras dengan nilai dan norma yang berlaku. Adapun manfaat persatuan dan kesatuan antara lain adalah 1. Kerukunan terjaga, 2. Terciptanya keharmonisan dalam kehidupan, 3. Kebudayaan Indonesia terjaga kelestariannya, 4. Kesejahteraan masyarakat tercapai. Nilai-nilai persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila harus selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam tradisi ngobeng, yaitu tradisi acara syukuran atau pernikahan masyarakat Palembang, di mana para tamu bergotong royong memindahkan makanan sampai tersaji lengkap, baru duduk melingkar dan makan bersama. Persatuan dan kesatuan juga dapat diwujudkan dalam musyawarah, yaitu kegiatan perundingan yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan musyawarah sesuai dengan nilai Pancasila sila keempat. Adapun keputusan hasil musyawarah terbagi menjadi 2, yaitu keputusan mufakat dan keputusan voting. Mufakat yaitu keputusan yang disetujui oleh semua yang hadir dalam musyawarah, sedangkan voting yaitu keputusan dengan suara terbanyak. Persatuan dan kesatuan juga harus diciptakan dalam lingkungan sekolah, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi menyenangkan dan prestasi siswa pun meningkat. Persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah dapat ditingkatkan dengan berbagai usaha, antara lain melaksanakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, senantiasa mengingatkan seluruh warga sekolah tentang pentingnya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama masing-masing, menghindari perilaku yang dapat mengakibatkan perpecahan antar sesama, dan berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku, bangsa, ras, dan agama. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar sekelompok siswa sedang membuat patung diorama tata surya. Apakah menurut kalian kegiatan mereka mencerminkan persatuan dan kesatuan? Ya, mereka bekerja sama untuk membuat sebuah karya yang luar biasa. Masih ingatkah kalian materi tentang patung? Ya, patung adalah benda 3 dimensi yang menyerupai bentuk manusia, hewan, atau bentuk lain untuk tujuan keindahan. Dikatakan 3 dimensi karena karya seni patung memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dinikmati dari berbagai arah, baik dari depan, belakang, samping, atas, maupun bawah. Pematung adalah orang yang membuat patung. Adapun bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung dikelompokkan menjadi 2, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak contohnya tanah liat, sabun, plastisin, pulp. Sedangkan bahan keras contohnya kayu,
batu, perunggu, emas, kapur, dan besi. Pengelompokan patung ada 3, yaitu 1 berdasarkan wujudnya, 2 berdasarkan objeknya, 3 berdasarkan fungsinya. Berdasarkan wujudnya, patung terbagi menjadi 3, yaitu 1 patung dada, 2 patung torso, 3 patung utuh. Berdasarkan objeknya, patung juga terbagi menjadi 2, yaitu patung figuratif dan non-figuratif. Patung figuratif yaitu karya seni patung yang dibuat meniru bentuk-bentuk alami seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan non-figuratif yaitu karya seni patung yang dibuat tidak meniru bentuk-bentuk alami. Sedangkan berdasarkan fungsinya, patung terbagi menjadi 6, yaitu 1 patung religi, yaitu patung yang dibuat untuk tujuan sarana ibadah, 2 patung monumen, yaitu patung yang dibuat dengan tujuan untuk memperingati atau mengenang peristiwa bersejarah, 3 patung arsitektur, yaitu patung yang dibuat dengan tujuan untuk menunjang dalam konstruksi pembangunan dan memiliki nilai estetika, 4 patung dekorasi, yaitu patung yang dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, 5 patung seni, yaitu patung yang dibuat dengan tujuan estetika dan hanya dinikmati keindahan bentuknya. 6 patung kerajinan, yaitu patung yang dibuat oleh perajin patung dengan tujuan untuk dijual. Dalam membuat karya seni patung, berbagai bahan dapat menentukan cara dan alat yang berbeda untuk membuat patung itu sendiri. Mari kita pelajari teknik membuat karya seni patung. Yang pertama, teknik pahat, yaitu teknik membuat karya seni patung dengan cara membentuk dan mengurangi bahan pada bagian-bagian yang tidak diperlukan. Ada bahan keras seperti batu, kayu, tulang, dan sebagainya. Alat yang digunakan adalah pahat, yaitu bilah besi yang tajam pada ujungnya. Yang kedua, teknik putsir, yaitu teknik membuat karya seni patung dengan cara memijit, menambah, dan mengurangi bahan yang dibentuk dengan dibantu alat putsir atau pisau sudip yang bentuknya beragam. Yang ketiga, teknik cetak atau cor, merupakan salah satu teknik dalam membuat karya seni terapan, yaitu dengan mencairkan bahan-bahan lalu dicetak menjadi sebuah karya seni. Teknik cetak atau cor dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Teknik tuang sekali pakai, yaitu dipakai untuk membuat benda-benda dari logam menjadi hiasan rumit, contoh arca, patung perunggu. 2. Teknik tuang berulang, merupakan teknik cor dengan cara dituangkan berulang-ulang dengan menggunakan 2 cetakan dan dapat diulang berkali-kali sesuai kebutuhan untuk membuat hiasan sederhana. 3. Teknik menempa, merupakan salah satu teknik cor dengan cara menempa yang biasanya menggunakan berbagai logam. Hasil karya seninya antara lain keris, teko, tempat lilin, dan piring dari bahan logam. Yang terakhir, teknik modeling, merupakan salah satu teknik seni patung dengan cara memijit, meremas, dan membentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Media atau bahan yang digunakan adalah yang bersifat plastis, misalnya tanah liat, plastisin, sabun batangan, lilin, ataupun bur kertas. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat model, untuk selanjutnya dibuat dengan bahan lain atau dicor. Yang keempat, teknik konstruktif atau menempel, merupakan salah satu teknik seni patung dengan cara menempelkan atau menyusun bagian-bagian yang satu dengan yang lain sedikit-sedikit sehingga menjadi karya seni yang indah. Dalam prosesnya, teknik konstruksi dapat menggunakan perekat lem, dilem atau diplester dengan semen atau dipatri. Contohnya candi dan miniatur. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bisa dipahami dan semoga kita bisa mengambil hikmah pembelajaran kali ini, bahwa kita hanyalah sebagian kecil makhluk ciptaan Allah, sehingga tidak sepantasnya ada kesombongan di dalam diri kita. Teruslah rendah hati, jaga persatuan dan kesatuan untuk kejayaan umat Islam dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.